Sekarang kan muncul itu spekulasi bahwasanya kebakaran di California yang terdahsyat, termahal sepanjang sejarah itu, di kota nomor 2 terbesar di Amerika, bukan hanya sekedar bencana alam biasa. Kenapa muncul spekulasi ini? Dan spekulasi ini muncul bukan dari warga dunia yang lain, tapi dari warga Amerika Serikat sendiri. Dan bahkan warga Amerika Serikat membandingkan kerugian yang terjadi di kebakaran California ini sekarang ini sudah mencapai hampir 2.400 triliun sampai saat ini, dan kebakaran itu belum bisa dipadamkan sampai saat ini. Mereka membandingkan kerugian dari kebakaran itu sendiri dengan bantuan Amerika Serikat kepada Israel. Mungkin kita dari dunia luar berpikir, kok ada korelasinya antara bantuan Amerika kepada Israel dengan jumlah kerugian di California. Rasa-rasanya tidak make sense lah kata orang sekarang kan. Tapi coba kalau kita lihat dulu sekarang, kenapa spekulasi ini sangat diyakini sebagian besar oleh masyarakat dunia. Dan jangan terkejut nantinya kawan-kawan, kok sepertinya spekulasi ini benar. Tapi kebenarannya tentu saja kita tidak tahu sama sekali. Yang kita bisa hanya baca situasi menjelang di sekarang ini, kemudian after setelah kebakaran ini. Yang kebakaran ini sendiri sekarang kan belum bisa dipadamkan sampai saat ini. Dari pihak yang percaya bahwa kebakaran di California ini diatur oleh tangan yang sangat dahsyat, yang sangat berkuasa. Dimulai dari kejadian pidato Donald Trump tanggal 7 tanggal 6 Januari yang akan mengatakan, dikutip dari tribunnews.com, Trump mengancam Gaza jika sandera-sandera Israel tidak dibebaskan sebelum 20 Januari 2025 mendatang. Adapun hari itu bertepatan dengan pelantikan dirinya sebagai Presiden baru Amerika Serikat. Kini ancaman Trump justru berbalik lantaran bukan Timur Tengah yang diubah menjadi neraka, namun Los Angeles, Amerika Serikat yang terbakar hebat pada Rabu 8 Januari. Hal senada disampaikan kelompok aktivis sayap kiri Kode Pink. Ia mengaku tidak terkejut dengan musibah yang dialami Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan kebakaran di LA merupakan karma Amerika Serikat karena menggunakan uang pajak untuk mendanai militer Israel. Pada akhirnya senjata yang diberikan Amerika Serikat untuk Israel digunakan membunuh warga Palestina. Yang kita tahu meluluh lantakkan California sehingga mengakibatkan kerugian sampai 2.400 triliun, sementara dibandingkan anggaran APBN kita ini hanya 3.600 triliun. 2/3 dari APBN kita dihabisi dalam waktu seminggu, dan sampai saat ini kan belum bisa dipadamkan kebakaran di California tersebut. Dan jangan juga terkejut kawan-kawan, banyak juga warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang terbakar tersebut. Tinggalnya yang terletak di Eden, Kenya. Wilayah tempat tinggal Uya dan keluarga itu memang cukup jauh dari wilayah kebakaran. Namun ia mengatakan, kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu bisa disaksikan dari rumahnya. Pertama-tama Donald Trump mengatakan akan menjadikan Gaza seperti bak neraka, tapi neraka itu langsung datang ke Amerika Serikat di California. Setelah neraka itu didatangkan ke California, tiba-tiba ada gencatan senjata. Kabar melegakan datang dari Gaza setelah Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata setelah perang terus berkecamuk di wilayah tersebut. Setelah melalui negosiasi yang tidak mudah, kesepakatan itu akhirnya diumumkan pada Rabu 15 Januari. Apakah Donald Trump meyakini ini akibat dia menganeksasi Israel tersebut? Maka dia tekan Israel untuk mengadakan gencatan senjata. Berhentilah untuk menzolimi rakyat Palestina. Apakah seperti itu? Apakah pemerintah Amerika yang sekarang masih dipegang Joe Biden menyadari hal itu? Logika kita ini sangat sederhana. Apakah begitu? Mari kita telusuri secara saintifik penyebab dari kebakaran di California tersebut hingga bisa kita mengambil kesimpulan yang jernih. Kalau sesuai dengan ilmu pengetahuan, bukankah kita sebagai manusia itu diberi akal? Dengan akal kita bisa melihat ini logis atau tidak logisnya. Jika memakai logika dan akal, artinya kita memakai sistem ilmiah, sistem scientific investigation crime. Seperti itulah kira-kira. Kalau kita merujuknya, tentu saja orang yang ahli. Orang yang ahli di Amerika Serikat itu sendiri banyak ahlinya tentang kebakaran hutan, kebakaran iklim, dan macam-macam. Di sini yang akan kita lihat adalah
prediksi atau analisa dari ahli cuaca di Amerika. Ini yang sangat mendekati kemungkinan penyebab dari kebakaran di California tersebut. Dari telaahan ilmiah para ahli cuaca di Amerika tersebut, mereka mendapati tahun 2023 di daerah California itu terjadi musim basah yang luar biasa, di mana curah hujan luar biasa turun pada waktu tahun 2023 yang tak seperti biasanya. Jadi daerah iklim sedang itu cuaca ataupun curah hujannya hampir dikatakan sedikit. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia, barangkali hujan di sana itu curah hujannya dikategorikan sedikit. Dan iklimnya atau hawanya atau cuacanya terasa kering. Namun aneh, selama ini belum pernah kejadian hujan yang demikian tingginya curah hujan di California itu di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 curah hujan luar biasa di California. Namun tahun 2024 cuacanya sedemikian keringnya dan belum pernah cuaca kering atau curah hujan yang demikian sedikitnya di tahun 2024. Di tahun 2023 karena cuaca basah, selama ini rumput kurang atau normal saja tumbuhnya atau semak-semak cuma normal tumbuhnya di California. Begitu tahun 2023 cuacanya sedemikian basah, semak dan rumput bukan main tumbuh di California. Subur, sebelumnya tak ada rumput, sekarang ada rumput. Sebelumnya tidak ada semak, sekarang ada semak di tahun 2023. Kemudian tahun 2024 kering sekering-keringnya. Apa akibatnya? Rumput yang tadinya subur, semak yang tadinya subur, yang tak tumbuh selama ini, sekarang menjadi coklat, menjadi kering kerontang. Sedemikian keringnya di tahun 2024. Dan lihat ini, aturan alam yang terjadi di California tersebut. Kalau kita katakan ini ada tangan yang mengatur, apakah iya atau tidak, kita teruskan. Kemudian diangkatlah seorang wali kota. Wali kotanya perempuan. Di tahun 2024 di masa kering seperti itu karena tidak pernah terjadi kebakaran yang luar biasa, wali kota tersebut memotong anggaran untuk kota nomor 2 terbesar di Amerika untuk anggaran kebakarannya. Anggaran pemadam kebakarannya dipotongnya. Artinya ada semacam sistematif untuk membuat betul-betul keadaan ideal untuk kebakaran di tahun 2025. Sudahlah cuacanya kering di 2024, ditambah lagi kebijaksanaan dari wali kotanya seperti itu. Sampai awal tahun 2025. Awal tahun baru, terjadilah perayaan memakai kembang api. Kembang api yang luar biasa di Amerika, di mana-mana di dunia. Cuaca kering di California, kembang api bertebaran di atas tanggal 1 kan? Kita tahu tanggal 1. Ceceran dari api dari kembang api itu ada di mana-mana di California. Di mana-mana. Tapi belum membesar, belum meluap. Kenapa? Karena memang cuacanya kering, tapi keadaan angin tenang-tenang saja. Tanggal 6 atau tanggal 7, Trump berpidato. Dia akan membawa neraka ke Palestina, ke Gaza. Tanggal 7 atau tanggal 8 berhembuslah angin yang luar biasa besarnya di California. Yang barangkali saja angin ini tidak sekencang seperti biasa, tetapi tetap ada angin ya di daerah-daerah subtropis itu anginnya terkadang berubah-ubah arah, dan memang angin ini tidak diprediksi para ahli, dianggap hal yang wajar saja. Namun apa yang terjadi di saat perayaan tahun baru kemarin tanggal 1 Januari, di mana titik-titik api sudah bersebar di seantero California, kecil, tapi begitu angin datang, mereka muncul. Kalau munculnya 1 atau 2, itu mungkin tak masalah. Tapi kalau coba dibayangkan, perayaan tahun baru yang luar biasa, kembang apinya, titik apinya barangkali aja ribuan. Begitu langsung datang angin, apa yang terjadi? Kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi. Sehingga kekuatan pemadam kebakaran yang telah dikurangi juga oleh wali kotanya di California, di Los Angeles tersebut, tak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya hutan, bukan hanya gedung-gedung yang tak mampu melawan api, mengantisipasi api. Banyak yang jadi korban juga. Tanpa mengurangi rasa prihatin kita kepada korban yang berjatuhan, baik secara material ataupun korban jiwa. Namun kalau kita lihat dari saintifiknya, cara pengaturan kenapa momen tahun 2025 awal ini dijadikan kondisi ideal untuk kebakaran di California. Mulai dari musim subur 2 tahun sebelumnya,
kemudian musim kering tahun 2024, kemudian kebijaksanaan dari wali kotanya untuk mengurangi fasilitas pemadam kebakaran, kemudian ancaman Trump kepada Gaza, kemudian setelah kejadian sekarang ini ada gencatan senjata. Sulitkah bagi manusia, sulitkah bagi warga dunia untuk mempercayai bahwa memang California terbakar itu bukan hanya sekedar bencana alam? Terima kasih.